Halo, perkenalkan namaku Serlia. Di sini aku mau info tentang pengalaman aku. Memang sih semuanya ini adalah pengalaman aku murni, tidak diada-ada. Ini adalah perjuangan aku melawan keloid. Jadi, untuk kalian yang punya keloid seperti aku, hai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga video yang aku yang tentang keloid itu juga di like ya, sama subscribe. Kita kan sama-sama sama-sama berjuang untuk keloid. Semoga aja ini memberikan manfaat untuk kalian. Nah, oke. Sekarang aku mau ceritain soal keloid aku. Jadi awal mulanya keloid aku itu ada karena aku tindik sendiri. Jadi dulu tuh aku punya dua. Jadi yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Yang sebelah sini kalian bisa lihat gak? Nah, si keloidnya itu mungkin kurang ditreat dengan betul. Jadi aku lakukan hal kesalahan yaitu pasang cabut. Jadi di situ eh aku kurang apa ya, kurang care gitu. Kalau yang ini kan bener-bener care banget tuh, aku sayang aku gimana gimana pokoknya. Yang ini tuh aku kayak berat gitu. Di tekniknya pun asal banget gitu. Tekniknya itu pakai jarum sama pakai es batu. Es batunya itu gunanya untuk biar kebal. Jadi maksudnya tuh biar kebal tuh biar pas kita nusukin si jarum itu nggak kerasa apa-apa. Awal mulainya sih 1-2 bulan sampai seterusnya, malah sampai 6 bulan tuh nggak kenapa-napa, malah fine fine aja. Aku gonta ganti tindikan itu is okay, karena itu beradanya juga nggak ada di bagian tulang lunak, adanya di langsung daun telinganya. Karena di sini tuh nggak ada, kalau di dekat aku ya, di sini tuh nggak ada apa, nggak ada tulangnya, cuman sebelah sini kayak sini gitu tuh. Ini juga sama. Seiring berjalannya waktu, karena aku kerja di departemen store, adalah di situ ya pokoknya. Aku ngerasa kayaknya aku kerja harus cabut aja, karena aku ngerasa kayak kurang apa ya, kurang profesional mungkin kalau misalkan aku tindik gitu. Jadi aku selalu copot semua tindikan aku. Nah, karena aku bosen tuh cabut pasang sampai 1 bulan lebih, 2 bulan aku gak pakai lagi tuh, sampai si tindikannya pun tertutup. Nah udah gitu aku tindik ulang. Mungkin kesalahannya di situ, karena aku tindik ulang, karena awal mulanya itu tidak ada kaloid sama sekali. Aku tindik ulang, terus akhirnya berdampak lah sama si keloid. Nah, keloid pertama itu munculnya ada di sebelah sini dulu. Nah ini titik ini awal mulanya sih tindikannya sedikit, malah kayak kayak apa ya, kayak jerawat tuh, gak jerawat titik itu doang gitu. Oke lah, tetap aku pakai. Lama kelamaan kayaknya udah mulai gak nyaman, tiap pakai tuh sakit, tiap tidur juga sakit. Pokoknya aku tiap tidur sebelah sini tuh aku sakit terus mulu gitu. Terus akhirnya aku biarkan lagi, tertutup lagi, aku tindik lagi gitu aja terus ya, sampai akhirnya siang belakang kena keloid. Siang belakang ini sebelah sini nih, si belakang kena keloid. Nah awal-awal sih kayak apa ya, kayak orang bengkak gitu loh, kayak yang bergaris gitu, ke orang bengkak masih gitu ya. Terus udah gitu aku bilang ya udah deh nggak apa-apa, tapi lama kelamaan kok kayak nggak nyaman. Terus juga kayak wah kayaknya nggak enak nih gitu. Maksudnya kok kalau ini sih sakit enggak, aku nggak ngerasain sakit sama sekali. Terus juga
oke aja sih, cuman ya agak nambah nambah volume aja gitu. Terus akhirnya mulai ada benjolan belakang. Orang rumah juga bilang, wah kayaknya kamu kena keloid itu gimana sih gitu. Akhirnya aku cari cara tuh, caranya itu dengan lihat di Google, cari tentang menghilangkan keloid. Nah, ketemulah cara ini menggunakan bawang putih. Pokoknya kalian tolong, untuk kalian yang mau coba pakai bawang putih, jangan pernah mau coba, karena aku adalah korban bawang putih. Bawang putih itu tidak baik, apalagi dengan keloid. Kalian tahu yang aku pakai pas aku pakai keloid itu malah makin bengkak, malah makin sakit, dan itu pun malah makin besar. Kalian tahu nggak? Aku kasih tahu aja. Nah, udah gitu ternyata pas udah pakai bukan malah kempes, lama kelamaan malah nambah. Akhirnya aku berhenti, dan itu saat berhenti dari bawang putih itu malah makin jadi banget, dan itu kayak udah mulai gatel, sakit, perih. Nah, terus belum ditambah waktu itu aku suka sering masih warnain rambut kan, warnain rambut, ternyata kena kena belakang, wah makin aktif tuh keloidnya. Akhirnya lama kelamaan bengkak tuh makin jadi. Nah, selama bertahun-tahun aku belum menemukan cara untuk menyembuhkan keloid aku, sampai akhirnya aku ketemu cara itu tahun 2021. Di situ 2021 aku berusaha konsultasi sama salah satu dokter di sini menggunakan BPJS. Di situ aku diarahkan untuk bertemu dengan ahli bedah, karena katanya kalau yang namanya udah ada benjolan itu sudah pasti diarahkannya ke ahli bedah. Saat aku ke ahli bedah, dia bilang ya sudah pasti ini harus diangkat karena ini udah besar banget, ke dia bilang gitu. Terus dokternya juga menyarankan untuk operasi. Di situ operasinya ada 2 jenis bius, yaitu pertama bius total itu harga 10 juta. Bius bagian apa sih namanya itu, bagian sini doang gitu, itu 5 juta. Tapi untuk dokternya sendiri dia praktek bisa kurang dari segitu, dan juga bisa dicicil, dia bilang 2 juta 2 juta gitu katanya. Karena aku juga ya belum siap uang, terus juga pas aku tanya, aku bilang apakah dengan operasi kita bisa langsung bebas dari keloid. Ternyata dia bilang tidak. Dokternya bilang yang namanya trauma itu akan ada terus pusatnya, misalkan traumanya di sini karena bekas lukanya, akan ada terus itu keloid di sebelah situ, dibilang gitu. Terus aku bilang tuh keloidnya sendiri, dibilang kalau misalkan kita buang juga pasti, dia bilang bakal ada terus, mau kamu udah angkat terus udah gitu kamu suntik tetap ada katanya, tapi mungkin lebih minim, kata dia bilang lebih kecil lah ukurnya daripada sebelumnya. Cuman yang aku tahu ada beberapa orang yang melakukan operasi telinga karena keloid itu, mereka ngerasa malah makin besar. Dan aku juga pernah lihat beberapa YouTube, dia bilang makin membesar, bener banget, makin besar, dan itu mah makin si bentuk asli telinga pun juga jadi berubah. Nah di situ aku udah wah kayaknya nggak bisa, aku nggak akan operasi deh kayaknya. Terus kata aku bilang gini, kalau misalkan dengan suntik gimana, dia bilang tidak disarankan karena sudah besar, dia bilang. Terus udah gitu kalau aku pengennya laser gimana, aku bilang gitu. Terus kata dia laser gak bisa, nanti
kalau laser tuh nanti malah jadi bukan luka, jadi hitam, katanya emang hitam, jadi penampilan juga jadi jelek, dia bilang gitu. Padahal yang aku tahu yang namanya laser tuh, mungkin aku tahu ya, laser tuh bagus kata aku, karena dia tuh membakar langsung bagian bagian keloidnya kan. Angkat doang kan ada kemungkinan untuk tumbuh lagi gitu. Di situ aku mundur karena aku juga nggak yakin. Akhirnya aku mundur, aku pulang dengan rasa kecewa, rasa bener-bener sedih banget, sumpah demi Allah sedih banget. Karena di situ aku ya ampun, 5 tahun itu bener-bener sangat menyebalkan banget. Sampai setiap aku keluar rumah, aku jalan-jalan sama cowok aku atau jalan sama siapapun, aku nggak pernah berani loh. Sampai kayak gini pun aku nggak pernah berani, malah aku selalu tutupin. Bagaimana caranya, pokoknya aku tutupin. Tapi kan ada waktunya kayak kita pengen gerah, pengen gini pun juga nggak mau, karena itu tuh besar banget. Ntar aku kasih lihat deh. Sampai akhirnya aku pulang, aku kecewa, aku nangis, aku sholat, bener-bener minta banget sama Tuhan biar dikabulin. Akhirnya langsung hari itu juga ada jawaban. Pas pulang aku cari, ada metode menggunakan karet, mengikat dengan karet, cuma gitu doang. Nah udah gitu aku klik langsung ke YouTube kan, di situ di YouTube. Nah udah gitu ternyata orang bule yang melakukan hal itu. Jadi di situ dia mengikat bagian keloid dan juga di antara keloid dan juga kuping, dia diikat sekencang-kencangnya sampai dia tuh copot dengan sendirinya dalam waktu 7 hari. Nah di situ aku bilang, mungkin ini jawaban dari doa aku harus yakin, aku bilang gitu. Terus tapi aku nggak sampai di situ kan, aku sambil cari-cari juga, cari tahu. Aku orangnya benar-benar benar-benar selektif lah gitu. Kayak kemarin tuh bawang, gak cuman aku doang, maksudnya gak cuman aku doang, gak cuman orang itu doang yang ngasih saran, ternyata yang lain juga banyak yang kasih saran, dan mereka sebagiannya sukses menggunakan bawang, tapi aku enggak. Nah ini aku juga cari tahu di YouTube gitu. Udah gitu aku cari tahu mereka yang pada mulai gagal dan tidaknya. Aku cari tahu, aku lihat mereka kebanyakannya sukses gitu, malah mereka bilang terima kasih dengan cara ini kelednya hilang sampai bertahun-tahun. Nah yang gagal tuh ada yang gagal di tengah jalan, kayak yang merasa kesakitan gak kuat banget, akhirnya dicabut itu dengan dokter gitu. Ada juga yang ya pokoknya kebanyakannya yang pada nyerah akhirnya ke dokter. Jadi jangan sampai dengan cara ini di tengah jalan kalian berhenti. Jadi tolong untuk kalian konsisten dalam melakukan sesuatu ya. Nah akhirnya aku cobain hari pertama, langsung besokan hari tuh aku inget hari Jumat aku cobain. Hari pertama tuh bener-bener wow, sakit banget. Makin hari sampai 1, 2, 3 hari tuh sakit banget, kayak merasa kayak mau meledak. Itu udah kayak ini semua tuh bengkak. Bukan bengkaknya tuh bukan bengkak yang gimana sih, tapi merah, udah kayak merah. Terus si bagian ini juga urat-urat kelihatan banget. Kayak aku di situ wah gila, aku susah tidur sampai 3 hari aku nggak bisa tidur. Malah orang rumah juga gak ada yang tahu aku diginiin. Terus akhirnya dalam 3 hari itu aku kasih tahu tuh pacar aku bilang yang aku lagi coba metode ini. Kamu
Gimana caranya? Aku kasih videonya, beberapa video yang berhasil. Oh ya, semoga aja ini adalah jalan kamu, semoga kalau ini cepat-cepat bisa hilang gitu. Dia ngedukung banget tuh, dia sama ngedukungnya, dan malah dia juga ngebantuin aku sampai terakhir copot. Bukan pas copot sih, pas terakhir lagi bener-bener berdarah banget, bau itu tuh pas hari ke 30-an. Bayangin aja, orang lain seminggu 3 hari udah pada copot, aku sebulan lebih 35 hari. Bayangin nggak, kemana-mana tuh susah, akhirnya copot. Jadi prosesnya itu makin hari diikat, makin lama diikat gitu. Nah, untuk stepnya, jadi kalian harus sediain karet karet Jepang. Karet Jepang tuh yang kayak buat anak-anak kecil tuh, yang suka ada di amang-amang, kalau nggak di mana aja pasti ada. Tali, alkohol, betadine, kapas, sama cotton bud. Nah, pokoknya kalian harus sediain itu ya. Dan juga tea tree oil, buat pas waktu copotnya kalian treat pakai itu. Nah, pertama-tama kalian ikat bener-bener pas di garis antara kuping dan juga keloidnya. Sebenarnya aku nggak menyarankan untuk kalian nyobain ini sih, soalnya menurut aku kalau kalian tak coba malah jadi kenapa-napa. Aku nggak mau nanti aku disalahkan, karena yang melakukan itu kalian ya. Jadi aku tidak menyarankan sama sekali, aku hanya men-sharing aja tentang pengalaman aku, tentang gimana aku berjuangnya sama keloid ini gitu. Jadi apa ya, aku bener-bener nggak nyaranin buat kalian menggunakan metode ini. Tolong jangan menggunakan metode ini. Kalau bisa kalian operasi ya operasi, kalau kalian bisa laser ya laser, kalau kalian bisa suntik ya suntik aja. Jangan melakukan hal yang sama seperti aku ya. Aku cuman men-share aja tentang keloid aku. Nah, udah gitu aku ikat si itunya, si akar keloidnya. Udah gitu ini warnanya tuh kayak bengkak gitu, merah kan. Nah, tapi merahnya nggak kayak orang lain, nggak jadi warna biru. Akhirnya aku ulang lagi, mungkin karena kurang kenceng lagi pakai si karet. Akhirnya lama kelamaan jadi warna biru. Prosesnya panjang sekali, dan disitu banyak mengeluarkan darah putih. Aku ngerasain banget, soalnya kayak ngalir gitu si darah putihnya. Kalau darah merah ya ada juga sih darah merah, aku lupa. Nah, terus udah gitu setiap kita keluar apa sih, bukan nanah sih, kita keluar darah gitu, kita bersihin pakai alkohol, terus pakai sedikit betadine. Jadi kalau bisa tuh kalian ngebersihin dengan alkohol dan juga betadine, jangan banyak-banyak. Jadi kalau mau sedikit-sedikit aja, soalnya takutnya kalian kan proses tujuannya itu untuk mengeringkan keloid ya. Jadi alangkah baiknya dijaga keloidnya tetap kering, jangan sampai basah. Terus juga kalau misalkan keramas, aku balikin rambut aku gitu ke depan, jadi keramasnya tuh dari belakang gitu. Jadi si ini jangan sampai kena basah. Pokoknya sebisa mungkin si keloid yang lagi diproses itu jangan sampai kena basah ataupun kena matahari. Nah, sudah copot, aku treat pakai tea tree oil. Di situ banyak yang bilang kalau misalkan pakai tea tree oil itu mempercepat penyembuhan. Jadi katanya biar si keloidnya itu nggak numbul lagi katanya gitu. Nah, udah gitu berjalannya waktu sampai saat ini keloidnya hilang. Aku mulai tuh dari September
tanggal berapa ya, tanggal berapa aku ntar lupa, aku share aja. Di situ sampai sekarang aku nggak ada. Hei, ini nggak ada kan ya, sampai sekarang nggak ada keloidnya, tidak ada tumbuh. Katanya sih lihat prosesnya itu sampai 6 bulan, jadi kita keloid atau enggak itu prosesnya 6 bulan. Nah, kalau kalian yang udah cobain cara ini, aku saranin kalian jangan mudah menyerah, apalagi pokoknya galau-galauan tuh jangan jangan sampai galau-galauan. Terus juga dengan proses ini kalian harus dijaga makannya ya, jangan sampai kalian makan yang jorok-jorok lah, kayak yang maksudnya itu dalam arti jorok itu yang asal makan yang mengandung seafood, pokoknya segala seafood, ikan-ikanan. Terus juga makan telur juga nggak boleh. Jadi kalau bisa bener-bener dijaga makannya, sayuran, makan minum yang baik, terus juga vitamin jangan lupa. Pokoknya sebisa mungkin fisik kamu harus sehat, karena yang sebelah sini lagi sakit ibaratkan nih, yang ini tuh sakit, terus badan kamu tuh sakit juga, yang ada ntar malah makin sakit gitu, jadi memperparah. Soalnya aku rasain saat aku lagi proses ini, aku rasain sebadan aku mungkin dari apa ya, dari otak aku yang ngirim sinyal kalau misalkan itu tuh sakit, sampai semua kayak aku kayak ngerasa aku pusing, aku meriang gitu, kayak gitu, padahal mah dari sini gitu. Jadi sebisa mungkin kalian harus jaga kesehatan ya. Nah udah gitu, pokoknya kalau kalian pengen bener-bener nyobain, tolong jangan lihat aku doang, tapi lihat semua yang udah nyobain itu berhasil atau belum, berhasil atau gagal maksudnya. Kalian harus lihat mereka yang berhasil dan tidaknya. Jadi jangan cuma satu, misalkan cuma satu aku doang channel, tapi yang lain juga, yang kebanyakan sih orang bule. Malah aku terakhir lihat tuh yang orang kulit hitam yang nyobain itu orang bule, dia berhasil, malah wah banyak sharing, dia bilang dia mereka tuh cepet-cepet seminggu udah pada beres. Aku mah 35 hari baru coba, tapi alhamdulillah sampai sekarang aku bebas dari keloid, bye bye gitu. Jadi kalian jangan asal ya, pokoknya aku mohon banget dengan sangat, jangan mematok bahwa aku itu berhasil kalian juga berhasil, tapi dengan cara kalian merawatnya maka itu berhasil, jadi gitu ya, tolong pokoknya kalian. Terus juga kalian harus apa ya, harus dibantu deh, kalau bisa dibantu sama satu orang siapapun, biar ngerasanya, biar merasa dipantau gitu. Kayak aku kan dipantau terus tuh sama cowok aku, si ukurannya udah mulai kecil apa belum, jadi kalian lihat aja dulu. Pokoknya kalian harus ada seseorang yang mantauin perkembangan keloidnya, ukuran keloidnya sudah bagus apa belum. Jadi lama kelamaan kan makin kering, makin tipis juga ukurannya tuh, sampai sehelai benang malah. Nah itu tuh belum copot-copot, aku mah waktu itu malah digunting karena udah kering banget, dan tapi si bagian akarnya nggak kering-kering kan, maksudnya belum copot-copot. Itu 35 hari nggak copot-copot, akhirnya aku gunting. Tapi karena memang udah keras juga sih, udah keras, jadi aku berani gunting. Nah kalian lihat aja sih channel-channel orang bule yang share tentang ini, tulisannya itu metode rubber band for keloid gitu. Nanti kalian di situ di YouTube banyak banget yang merekomen, yang mencoba cara ini, ya cuman aku. Jadi semoga ini menginspirasi kalian untuk kalian jadi lebih pede sama keloid kalian tuh. Pokoknya kalian tolong ya, untuk kalian jangan
Jangan cuman aku doang yang lihat YouTube-nya, tapi yang lain juga ya. Gitu. Semoga channel ini memberi manfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan juga share YouTube aku biar yang lain pada suka. Biar yang lain juga menginspirasi. Jadi aku semoga dengan kalian memberi dukungan like dan subscribe, jadi aku makin aku juga akan memberikan informasi tentang perkembangan keloid aku nanti dalam beberapa bulan kemudian. Jadi tolong sekali untuk kalian jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Semangat.